Nah, kemarin kita sudah mengerjakan bagaimana sudah membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data-data seperti ini ya. Nanti dibuka lagi caranya, ini kan sudah ada caranya ya di sini. Tidak perlu saya bahas lagi karena ini sudah pertemuan offline. Nilai rata-rata, oh ini sudah nih, penyajian data sudah. Kemarin ukuran pemusatan data itu ada tiga, min, mean, median, modus. Meannya sudah ya. Kemarin baik untuk data tunggal atau data kelompok yang ini sudah saya bahas di kelas ini kemarin. Ada yang ditanyakan dulu untuk pelajaran yang kemarin? Untuk materi yang sebelumnya? Tidak ada ya. Kita lanjutkan saja. Nah, sekarang kita akan membahas median atau nilai tengah. Nilai tengah atau median. Untuk data tunggal, kita bisa menggunakan rumus ini. Untuk n-nya ganjil, jumlah datanya ganjil ya. Itu adalah letak median itu data ke n plus 1 dibagi 2. Nanti tinggal dimasukin aja n-nya berapa. Gampang. Untuk data genap, ini berada di antara dua data, yaitu X data ke N per 2 dan data ke N plus 1 per 2. Nanti dibagi 2 ya hasilnya. Nah, itu untuk data tunggal. Nanti saya contohkan. Sekarang untuk data kelompok, ini kita bisa menggunakan ini. Mean sama dengan, halo, Assalamualaikum. Jalan. Ini jaringannya sepertinya gimana ya? Tidak mendukung. Barusan matinya dari sini ya, pas saya ngejelasin data kelompok ya. Oke, di sini data kelompok. Untuk data kelompok, nih cara mencari mediannya adalah ini pakai rumus yang ini. TB, TP adalah tepi bawah kelas median. Jadi nanti kita tentukan dulu ya letak mediannya. Kemudian di sini ada ditambah dengan P. P itu apa? P itu panjang kelas, ya. Panjang kelas kemarin kan sudah ya cara mencarinya. Kemudian nanti dikali dengan setengah N min FK. Setengah kali N. N itu banyak data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan F adalah frekuensi kelas mediannya. Nah, kita bahas di sini ya. Tentukan median dari data berikut. Nah, gimana nih cara mencarinya? Kita langkah pertama kita susun dulu ya. Dari mulai yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kita susun di sini. Dari yang terkecilnya berapa di sini ya? 3, 2, 5, 1, 7, 8, 3, 2, Satu. 1 ya. Yang lainnya perhatikan ya. Nanti saya tanya satu orang satu orang. Oke, sini lihat. Kan gini gampang banget. Ini tinggal disusun aja. Satu di sini. Kok satunya gitu? Satu, terus satunya ada berapa? Ada dua. Ada dua. Ada dua kan satunya. Hah? Sebentar, kok saya ini nggak bisa nulis ya. Satunya ada dua. Dah. Setelah satu berapa? Dua. Dua. Ada berapa duanya? Dua. Ada dua. Ada dua ya. Dua, dua. Oke. Lalu tiga. Tiganya ada dua ya. Iya. Lalu empatnya ada satu. Satu. Iya. Limanya ada berapa guys? Dua. Ada Dua. dua gitu? Iya Dua. dua bener. Lima. Terus Tujuh. Tujuh. nggak ada enam ya? Tujuh. Iya. Terus Delapan. delapan. Delapan ada satu. Udah. Udah ya? Udah. Nah Udah. ini banyak datanya berapa?
N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 gitu ya. 11. N-nya ganjil ya. N ganjil. N-nya 11. N sama dengan 11 itu ganjil. Nah, kalau kita lihat rumus yang tadi, untuk yang ganjil itu adalah mediannya itu sama dengan X ke N plus 1 per 2. Berarti data ke N plus 1-nya berarti 12 per 2 ya. Ngerti nggak? 12 dari mana ini? Ya, N tambah 1. 11 tambah 1. Ya, berarti di sini X6. Artinya bukan 6 jawabannya, data ke 6. Mana data ke 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mediannya ya. Ya, Lihat 3. aja untuk membuktikannya, dia harus berada di tengah-tengah. Di Yang di kirinya tengah itu ya, Kak. di kirinya ada 5, di kanannya ada 5 ya. Udah. Berarti udah bener kan? Dah. Sekarang yang B ya. Nih, ini datanya kita susun dulu. Yang pertama 1, terus 2, 2, 2, 3, 3, tiganya cuma 1 4, ya. 4, 4, 5, 5, 5, 7. 5, 5, 7. 7. 5-nya Oke. ada 2, Ustaz. 5-nya ada 2 ya. Udah Iya. gini. Ini banyak datanya berapa? 8. Nah, 8 berarti datanya adalah median sama dengan gini aja lah gampangnya. 8 gini aja datanya 8 berarti X ke 8 per 2. Berapa 8 per 2? 8 per 2 ditambah X ke 8 per 2 tambah 1 dibagi 2. Itu ya. Tadi dari rumusnya. Data ke 8 dibagi 2 berarti data keempat ya. Keempat ditambah data ke 4, 5 dibagi 2. 4. Artinya dia antara antara data keempat dan data kelima. Jelas di sini 1, 2, 3, 4. Berarti letak mediannya itu di antara data keempat dan data kelima. Di sini ya letaknya. Iya, Berarti yang ini harus dijumlahin dibagi 2. Sama dengan 3 tambah 4 dibagi 2. Sama dengan 3,5. 3,5. 3,5. Oke, kalau mau di screenshot dulu, boleh screenshot dulu. Soalnya ini nggak bisa di apa ya, nggak bisa di save ini. Sudah. Baik, Kak. Sudah, Pak. Hmm. Ini berapa orang yang masuk hari ini? Ini metode statistik ini kita baru 3 pertemuan ya. Oh, teori peluang udah banyak. Teori peluang udah 4 pertemuan. Berarti tinggal 3 pertemuan lagi setelah itu UTS. Nah, makanya teori peluang saya nanti mau ngasih tugas. Ya, tugasnya itu adalah dari slide saya kan ada soal-soalnya tuh. Nanti ada beberapa yang saya pilih, terus saya kerjakan. Kan itu sudah dibahas juga. Ya, nanti dikerjakan dari situ. Ya, nanti soal-soalnya ada yang saya ambil dari situ. Ada yang mirip lah. Hanya berbeda sedikit aja paling angka-angkanya. Ini sudah berarti saya akan lanjut aja. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita ini sebentar, akan mengerjakan yang ini ya. Di sini ada tabel diameter 40 buah pipa. 40 buah pipa ya. Nah, kita harus mencari dulu di sini mencari median ini ya. Tapi kita gunakan rumus yang untuk data kelompok ya. Ya Allah. Ini nggak berubah.
Nah, rumusnya ini berubah malah. Oke, ini ya rumusnya. Median sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas. Jadi kita harus mencari tepi bawah kelas median dulu ya. Di mana letaknya tepi bawah kelas median? Di sini di mana kira-kira? Caranya itu adalah kita pakai rumus sama seperti menentukan median yang tadi. Ya. Jadi kita pakai N per 2 aja. Ini datanya genap atau ganjil? Genap. Genap. Kalau genap kita cari dulu di sini. Saya tulis di sini lah. Letak median. Gitu ya. Kalau genap, untuk data kelompok, letak mediannya berarti median itu berada pada X dulu, X N per 2 aja ya. Nah, ini untuk data kelompok seperti ini, kalau genap. Kalau ganjil, N plus 1 per 2. Ya, ini untuk genap. Nah, berarti datanya ke X, ini N-nya 20 ya. Dari mana 20? 40 bagi 2. Ya, atau saya tulis aja biar nggak menjadi bingung. Sebentar. Ini gampang kok materinya. Ini kan genap. Kalian tinggal cari aja. 4 dibagi 2 aja gitu. Gampangnya simpelnya seperti itu ya. 40 per 2. Jadi X-nya sorry, di sini sama dengan berapa? X ke 20 ya. Nah, kita harus mencari yang 20 itu berada di kelas berapa. Nah, makanya kita harus mencari di sini nilai FK-nya. Frekuensi kumulatif ya. Fkum. Di mana nih letaknya? Frekuensi kumulatif itu cara mencarinya 2 di sini simpen 2. Yang ini 2 tambah 5 7. Ngerti ya? Ini 7 tambah 13 20. Ini 20 tambah 14 berapa? 34 ya. Iya. Terus berapa lagi bawahnya? 34, 38. 38. Ini harus bisa cara menentukan nilai frekuensi kumulatif ya. Nah, tolong semuanya untuk diperhatikan. Nah, sekarang 38 tambah 2 40. Nah, ini namanya 40. frekuensi kumulatif. Nah, kalau kita lihat data ke-20 itu ada di mana? Untuk kelas pertama itu kan hanya ada 2 ya datanya. Frekuensinya berarti data satu, data kedua ada di kelas pertama kan? Ya nggak? Iya. Data di kelas pertama maksudnya. Di kelas kedua itu berarti sampai data ke berapa? Sampai data ke-7 ya. 7. Hmm. Iya. Di kelas ke berapa sekarang? Ketiga 13. sampai data ke-20 ya. 20. Dari data ke-8 sampai data ke-20. 20. Kelas 20. keempat dari data ke-21 sampai data ke-34. 4. Di kelas keempat dari data ke-35 setelah 34, 35 sampai 38 8. 38. dan seterusnya. Pertanyaannya, kita ini ingin mencari letak median itu tadi X20 itu ada di kelas mana ya? Kelas Satu 13. ya di kelas 13 atau di kelas 71 di sini 73. ya. Oke, jadi gitu caranya ya. Ngerti nggak? Iya. Ini. Nah, tadi rumusnya apa? Median sama dengan X. TB, bukan itu yang data itu ya, data kelompok ya pakainya ya. TB ditambah panjang kelas dikali 1/2 N min F.
K per F. Ini harus harus tahu nih satu-satunya nih apa nih. Nanti nanti dilihat aja rumusnya ya. Jadi TB-nya itu tepi bawah. Oke, kita tentukan. Tepi bawah kelas median. Kelas median itu kelas berapa sampai berapa? Ini yang saya gariskan ini. tujuh Kelas satu 71 sampai sampai 73. 73. Tepi bawah itu berarti tepi bawahnya berapa nih? 71 sampai 73 tepi bawahnya berapa? Tepi bawah itu tujuh adalah puluh koma batas lima bawah dikurangi 0,5 kan? Ya, Berarti Iya. 70 minus 0,5 itu sama aja dengan 70,5. 70,5. Dah. Sekarang tentukan panjang kelasnya ya. Berapa panjang kelasnya? Caranya ada dua cara. Yang pertama kita hitung nih dari 65. 65 dihitung 65, 1, 66, 67. Berapa nih? 65, 66, 3. 67. 3 ya. Nah, Iya. jadi di dalam satu kelasnya memuat 3. Berarti panjang kelasnya 3. Atau cara lainnya yang lebih gampang sih ini. 68 kurangi 65. 3 kan? Iya. Dah, kita lanjutkan. N-nya udah ada, N-nya 40 ya. N-nya sama dengan 40. Kemudian FK. Di sini hati-hati ya. FK itu frekuensi kumulatif sebelum. Lihat di garis bawahi. Bukan frekuensi kumulatif dirinya ya. Bukan yang 20 yang dipakai, tapi frekuensi kumulatif sebelumnya. Berapa? 7. 7 ya. Iya. Nah, jadi hati-hati ya. FK di sini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas sebelum median, yaitu 7. Sedangkan F frekuensi dirinya sendiri. Frekuensi dirinya sendiri adalah 13. 13. Sampai sini ngerti? Ngerti. Ada yang bingung nggak? Siapa yang bingung? Ayo bertanya. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang bertanya nanti saya tanya. Oke, coba dihitung nih berapa nilai hasilnya. Berarti boleh buka pakai kalkulator aja nggak apa-apa. Biar cepat. Ini TB-nya 70,5 ya. Ditambah 3 kali 1/2 kali 40 minus minus 7 dibagi dengan 13. 13. Coba dihitung. Ini sama dengan 70,5 ditambah 10 kurangi 7, 3/13 ya. Ya kan? 20 ya ini. 20 dikurangi 7 berapa? 13. Berarti 13/13 itu adalah 1. Jadi ini ditambah 1. 3 ya. 3 kali 13/13. Ini kita coret. Jadi 70,5 ditambah 3. Jadi jawabannya 73,5. Ya, gampang. Ya, silahkan untuk di screenshot dulu ya. Sebentar. Dah, udah di screenshot belum? Sudah, Pak. Kan nanti di-share juga ke grup teman-temannya ya. Nah, ini dirapihkan ya. Tulisannya kan kurang rapih kalau di sini. Nah, nanti ini dirapihkan aja. Ada pertanyaan dulu untuk mencari median? Tidak. Nah, nanti untuk statistik deskriptif ini kita pakai software ya. Software yang kemarin SPSS sama R. R-nya belum diinstal ya. Kalian udah bisa belum installnya? Yang satunya lagi itu. Jadi nanti sekaligus semuanya dari sebuah data kita bisa mencari semua data statistik deskriptif. Nanti saya simulasikan lah di pertemuan berikutnya ya. Atau kalau misalnya belum ada yang install sih nanti mungkin kita ke teorinya dulu aja, nanti praktek pas di lab.
Tapi kalau bisa, kemarin kan sudah saya kasih softwarenya. Nah, nanti dicoba untuk diinstal. Hmm. Cara misalnya kan udah saya share juga ya. Oke, sekarang saya hapus dulu. Nah, sekarang modus. Untuk data tunggal gampang ya. Jadi kita tinggal mencari apa? Nilai yang sering muncul, yang paling sering munculnya ya. Paling sering muncul. Hmm. Ya, Atau nilai dengan frekuensi terbanyak. Ya, kalau datanya dalam bentuk frekuensi. Frekuensi terbanyak itu artinya dia paling sering muncul juga. Nah, tapi untuk data kelompok kita pakai yang ini, mirip hampir mirip dengan yang tadi. Cuman kalian harus jeli di sini ya, apa yang disebut dengan D1, D1 dan D2 ini lihat penjelasannya di sini. Modus sama dengan TB. TB adalah tepi bawah kelas modus. Gampang yang ini mah. Untuk menentukan tepi bawah lihat aja F frekuensi yang paling banyak ya, frekuensi terbesar. Kemudian di sini ada panjang kelas. Panjang kelasnya tadi sama cara mencarinya ya. D1, apa itu D1? Adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi di sini tidak butuh frekuensi kumulatif, tapi yang dibutuhkan adalah selisih frekuensi di sini frekuensinya ada aja. Cari selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Oke, langsung aja ke sini. Hmm, mungkin di sini ada soal ya. Nah, ini kita ke sini dulu aja. Sebelum ke soal yang ini. Kayaknya yang ini nih kita bisa jadikan soal juga. Tapi nantilah. Ini dulu. Tentukan modus data berikut. Coba yang A gampang tuh. Modus tuh berapa modusnya? Untuk yang A modusnya berapa? 8. Yang paling sering munculnya aja ya. 8 ada berapa? 8 Pak. 8. Ada 3. Ada lagi nggak? Enggak. Ada 5. Ada 5. Apanya yang ada 5? Maksudnya angkanya angka 5 Pak. Oh, berarti ada 8 sama 5. Ya, ya nggak? Iya. Hmm. Yang lainnya ngerti nggak nih? Jangan-jangan tidak mengerti. Tapi saya harus berhusnuzon ya. eh, Kenapa bisa ada 2? Karena sama jumlahnya. 8 ada 3, 5 ada 3. Udah simple ini. Dan yang seperti ini sih biasanya nggak ada di UAS. Karena terlalu gampang. Ya udahlah, nanti adalah yang kayak gini ya. Tapi ini ada beberapa saja. Nah, yang ini nih yang harus diperhatikan ya. Yang kedua, tabel diameter 40 buah pipa masih yang tadi. Ini menentukan apa? Modusnya. Pakai rumus aja. Kita Modus. ini N-nya udah ada ya. Kelas modusnya di mana nih? Kelas modusnya. Ingat ya, kelas modus itu berarti 14. frekuensi terbesar 14 ini. 14. Berarti di sini kelas modus itu. Nah, rumusnya itu jangan pakai merah deh. Kita pakai yang nih, yang warna hijau. Oke, di sini saya tulis di sini aja. TB modus sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 plus D2. Oke, ini unstabil jaringannya. Nah, sekarang tentukan TB-nya berapa, tepi bawah kelas modusnya berapa. Ini kan kelasnya 74 sampai 76. Tepi bawahnya itu berapa? 73,5. Oke, kita tulis di sini 74 dikurangi 0,5 sama dengan 73,5. 5. Gampang.
Kemudian panjang kelasnya masih sama dengan yang tadi ya. Berapa? 68 kurangi 65. Itu aja. 68 3. kurangi 65. Sama dengan 3. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. 14 dikurangi 13. Sama dengan 1. Ya, ngerti nggak? D2 itu 1. 14 dikurangi 4 dengan setelahnya, yaitu 10. Dah. Iya. Terus kita hitung seperti biasa, modus sama dengan TB-nya 10. 73,5 ditambah P-nya 10. 3. Yang 10 apanya? Oh ini ya, 3. Delay kayaknya. Oke. D1-nya berapa? 1. Di sini D1 plus D2 1 tambah 1. 10. Gitu ya. Nah, jadi ini 3/11 ya. 73 ditambah 3/11. Ya. Berapa 3/11 tuh 0, berapa? 0, berapa? Nol koma 27 ya. Iya. 73,5 ini. 73,5 ditambah 0,27. Jadi ini berapa? Coba dihitung. 73,5. Ini menjumlahkannya nolnya halus lurus ya. Harus tahu nih cara menjumlahkan desimal, awas ya. Aduh, ini gimana sih? Udahlah. Ini 7, 7, 73,77. 3,77. Nah, silakan di screenshot. Nanti dikirim dia aja di grup kelasnya. Sudah? Ada yang screenshot nggak? Sudah di screenshot? Kalau sudah, saya hapus nih. Halo? Sudah ya? Udah, Udah, Pak. Kak. Udah, Oke. Pak. Oke. Udah. Clear Udah, all Pak. drawing. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jam berapa? Jangan-jangan, oh, jam 9. Nah, sekarang yang tadi kan udah ya, mean, median, modus. Itu ukuran pemusatan data. Nah, sekarang kita ingin mencari ukuran penyebaran data. Ini ada 3. Yang pertama rank. Rank itu jangkauan ya. Nah, jangkauan ini gampang. Nilai terbesar aja dikurangi nilai terkecil. Nah, yang kedua ada simpangan. Simpangan di... Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf tadi jaringannya. Dah, tadi saya lagi ngejelasin yang mana ini. Yang ini ya. Yang ini jadi, yang ini yang akan kita bahas ya sekarang. Ini mulai dari jangkauan. Jangkauan tuh paling gampang banget. Cari aja nilai terbesar, nilai maksimum dikurangi nilai minimum ya. Untuk data kelompok juga sama. Tapi untuk data kelompok jadi nilainya nilai tengah kelas pertama dikurangi nilai tengah kelas terakhir. Ya. Oke, saya contohkan di mana ya? Di sini aja. Nah, yang ini ranknya berapa? Yang ini nih, nyari rank. Nyari rank itu berarti
Cari dulu nilai tengahnya berapa nih? XI-nya. Kelas pertama. Caranya tahu nggak? Nilai tengah kemarin tuh dijumlahkan dibagi dua ya. Sama dengan 65 tambah 67 dibagi dua. Berapa ini? 132 ya? Dibagi dua ya? Halo? Suara saya terdengar nggak? Iya, Berapa dengar hasilnya? Pak. 132 dibagi 2. 50, 65, 66 ya. Ngerti nggak? Jadi ini kelas pertama nilai tengahnya 66. Jadi ingat ya, nilai tengah itu harus tahu. Ditambahin batas bawah sama batas Iya atas Pak. dibagi dua. Duanya bukan dua frekuensi, itu duanya rumus saja. Yang kelas terakhir juga sama. Yang kelas terakhir berarti X1, 2, 3, 4, 5, 6. X6 sama dengan 80 tambah 82 per 2 ya. Berapa ini? 160, 162, 162 bagi 2. 81 ya. 81. Nah, Iya. jadi ranknya itu rank sama dengan 81 per 66. Berapa nilainya? 81 per 66. 15 ya. 15. Ya, 15 ya. Ranknya 15. Oke. Ada pertanyaan untuk mencari rank? Nah, kalau misalnya yang A, nyari ranknya gimana? Yang A mah berarti nilai terbesar, kalau nilai terkecil aja. 1 ya, nilai terkecilnya. Nilai terbesarnya 8 ya. Berarti ranknya berapa? 8 kurang 1. 7. Gampang, yang tunggal. Tapi untuk yang datanya kelompok, harus dicari dulu nilai tengahnya. Itu di situ. Oke, saya hapus dulu ini. Nggak bisa dihapus, guys. Kita langsung aja sini. Nah, sekarang saya akan bahas simpangan rata-rata. Di sini rumusnya. Nah, simpangan rata-rata adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap-tiap nilai rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata ini, nggak bisa ya. Oke, oke, ini simpangan rata-rata adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai. Jadi ini rumusnya. Untuk data tunggal seperti ini ya. Jadi ini kan 1/n dikali dengan sigma atau jumlah dari nilai mutlak setiap nilainya, X itu setiap nilai dari X1 sampai Xn dikurangi X bar. Dicari nilai mutlaknya. Nah, sekarang yang data kelompok gimana? Yang data kelompok berarti kita harus pakai tabel ya. Nanti kita cari perkalian antara Fi dengan nilai mutlak X I min X bar dibagi dengan jumlah Fi, jumlah frekuensinya. Iya. Jadi di sini X bar ini menunjukkan rata-rata, nilai rata-rata. Nah, contohnya ini contohnya di sini. Diketahui data seperti pada tabel di samping. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, ini kebetulan datanya data kelompok ya. Data kelompok. Jadi kita pakai rumus yang bawah, yang ini, data kelompok. Apa rumusnya? Sigma Baru lagi dah.
FI dikali dengan XI min X bar dibagi dengan FI. Nah, jawabannya yang ini bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk mencari nilai simpangan rata-rata itu stepnya harus pakai tabel yang ini. Ingat tabelnya bikin yang seperti ini. Soalnya kan ini nih nilai kemudian FI itu frekuensi itu di soal. Nah, setelahnya kita harus mencari XI karena di rumusnya ada XI. Jadi langkahnya kita mencari rata-rata dulu ya. Kenapa? Karena ada X bar. X bar itu nilai rata-rata. Jadi kita harus mencari nilai rata-rata. Nah, di sini langkah pertama kita bikin kolom XI. X itu nilai tengah. Di sini ada 148. Itu dari mana coba? 148 didapat dari mana? Itu kan nilai tengah ya. Kenapa bisa ada 143, maaf. Yang 143 itu dari mana? Nilai tengah tadi rumusnya adalah eh, ini nih 141 ditambah Ditambah 145 145 dibagi 2. jadi 143. Ya, Ya. untuk yang 148 itu dia dari mana? Yang satu. 146 ditambah 150 dibagi 2. Oke, yang ini ya. Semuanya sama ya. Harus tahu ya, ini semuanya sama. Sini yang ini dari mana nih? 168, 166 tambah 170 bagi 2. Dah bisa ya bikin ini. Kemudian kolom berikutnya, ini kan udah kolom pertama. Nanti kenapa kita cari FI/XI? Karena kita ingin mencari nilai rata-rata. Rumus nilai rata-rata ada XI FI. XI dikali FI. Nah, berarti 286 itu dari mana? Kira-kira. Didapat. 143 dikali 2. Ya, karena ini kan FI kali XI. Berarti 2 dikali 143 ya. 286. Iya. Ini terus dikalikan. 4 kali 148 hasilnya 592. 8 kali 153 hasilnya 1224 dan seterusnya. Lalu kita jumlah. Nah, jumlah itu nama lainnya adalah sigma. Oke? Jadi udah dapat ya. Ini adalah sigma FIXI. Yang ini. Ini adalah sigma XI FI. Jumlah dari perkalian XI dengan F. Maka kita tulis di sini 6.300 dibagi sigma FI ini. Sigma FI di sini 40. Jadi rata-ratanya didapat 157,5. Ngerti untuk mencari nilai rata-rata? Ada yang ditanyakan nggak? Halo? Enggak, Pak. Ngerti, Nah, Pak. ngerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, selanjutnya kita cari. Nah, di sini yang ada di dalam nilai mutlak, yaitu kolom nilai mutlak XI min X bar. Nah, ini nggak usah bingung ya. Apa sih ada nilai mutlak ini? Maksudnya kalau yang negatif itu dipositifkan. Kalau nilai mutlak kan gini ya, 4 dikurangi 5. Nilainya berapa ini? 4 dikurangi 5 mutlak. Itu sama dengan 1 ya. Bukan min 1 karena dia dipositifkan. Itu fungsinya nilai mutlak di sini. Nah, yang 14,5 itu adalah XI dikurangi X bar. XI-nya untuk kelas pertama 143 dikurangi 157,5. Hasilnya minus ya, awalnya 14,5. Tapi karena ada tanda mutlak semuanya jadi positif. Itu ya. Paham nggak? Iya. Enggak, Pak. Jadi Enggak paham. oke, nggak paham, nggak apa-apa. Nah, jadi gini, untuk mencari X bar. X barnya udah ada ini ya, 157,5 ya. Nah, Iya. tinggal dikurang Iya. aja. 143 dikurangi 157,5. Berapa ini hasilnya? Tapi dinilai mutlakan.
Coba dikotret. 143 dikurangi 157,5 nilainya 14,5. 14,5. minus. Minus kan? Ya. Nah, tapi jadi Iya. positif. Kenapa jadi positif? Karena ada nilai mutlak tanda. Iya. Itu fungsinya untuk mempositifkan bilangan negatif. Hmm. Gitu doang. Jadi nggak usah bingung ada nilai mutlak di situ. Intinya pengurangannya aja ya, tapi yang negatif dipositifkan. Yang ini 9,5 didapat dari 148 dikurangi 157,5 ya. Ya. Dan seterusnya sampai sini. Yang ini nih, yang 10,5 didapat dari 168 dikurangi 157,5 ya. 5. Jadi yang berubah di sini XI-nya. X itu kan dari X1 sampai X 1, 2, 3, 4, 5, 6. X6 di sini. Ada 6. X barnya tetap. Itu ya. Dah. Ini Ya. tidak perlu dijumlah dulu ya karena kita harus mendapatkan yang ini. FI dikali mutlak dari X min X bar. Nah, kita harus dapat kolom yang ini setelah yang terakhir. Caranya adalah kolom yang sebelumnya dikali FI. Jadi ini 29 itu didapat dari FI dikali dengan mutlak ini. 2 dikali 14,5 ya. 29. Ngerti nggak? Nah, Ngerti. 4 dikali 9,5, 38. 8 dikali 4,5, 36. Dan seterusnya. Nilainya 260. Dijumlahkan ya. Sehingga Bapak tulis di sini, saya tulis 260 atasnya. Karena dari sini, bawahnya ini 40. Jadi jawabannya 5,5. Ada yang ditanyakan nggak? Ada ya. Oke, kalau nggak ada. Kok nggak bisa terhapus? Nah, sekarang simpangan baku. Ya. Diketahui data seperti pada gambar pada tabel berikut. Ini tabelnya, soalnya. Tentukan simpangan baku dan tentukan variansi. Oke. Simpangan baku sama variansi. Nah, saya sudah buat di sini. Jadi untuk rumus simpangan baku itu ini rumusnya ya. Tapi tidak perlu bingung juga karena sudah ada tabelnya di sini cara menjawabnya. Tapi tetap kita butuh nilai rata-ratanya ya. Nah, jadi langkah pertama sama, kita tentukan dulu nilai tengahnya. XI. Ini 7 didapat dari mana? Halo? 7 didapat dari mana ya? Ya, Pak. Ada yang tahu nggak? 7. Ini nilai tengah ya. Dari mana? Tadi kan udah tahu. 7 didapat dari mana? 5 tambah 9 dibagi 2. 3. Dibagi 2. 2. Ini bukan dibagi 3. Dibagi 2 ya. Nah, karena rumusnya itu apa rumusnya? Rumusnya apa? Rumus nilai tengah itu dijumlahkan dibagi 2 ya. Ya. Nih, Oh semuanya iya. ya. Udahlah, Iya. ini iya ya. Yang ini 12 dari mana 12? 10 tambah 10 tambah 14. 10 14 ditambah bagi 14 2. dibagi 2. Yang 15, 15 ditambah 19 dibagi 2. 17. yang 20 ya udah dan 20. seterusnya ya. Iya. Nah, sekarang saya ingin melihat yang ini. Nah, karena kita ingin mencari nilai rata-rata, tetap kita harus mencari XI kali FI. Kalikan aja. Ini dapat 21 dari mana? 7 kali 3. 7 kali 3, 21. 8 kali 12, 96. Tinggal dikali doang. 11 kali 17, 187. Dan seterusnya. Dah. Nah, kemudian kita cari ini jumlahkan FI-nya, frekuensinya 30. Ini jadi 490 dibagi 30 hasilnya ini ya. Nah, dapatlah nih X bar rata-ratanya. Terus karena kita butuh ini X min X bar kuadrat, kita cari dulu pengurangan di sini.
Hampir mirip dengan yang tadi ya, tapi di sini minusnya masih dipakai nggak apa-apa, ditulis juga nggak apa-apa di sini. XI-nya adalah 7, X barnya 16,33. 7 dikurangi 16,33 hasilnya adalah ini ya, minus 9,33. 9,33. Yang ini 12 dikurangi 16,33 juga, hasilnya min 4,33. Yang ini 17 dikurangi tetap sama 16,33 sini, dan seterusnya. Nah, kemudian karena di sini di rumusnya ada kuadrat, maka kita harus mengkuadratkan yang ini. Jadi nanti stepnya adalah kuncinya kita harus tahu tabel ini. Nah, XI min X bar dikuadratkan. Nanti bolehlah buka buku, buka catatan. XI min X bar dikuadratkan. Itu berarti yang ini min 9,33 dikuadratkan ya. Karena dikuadratkan pasti selalu positif. Sini. Jadi 87,05 itu adalah min 9,33 kuadrat. Didapat ini. Nah, kemudian kita kalikan yang ini, 87,05 ini, dengan frekuensinya. Didapatlah kolom terakhir ini. Ya, ini berarti ini 261,15 dikali 7. Maaf, 87,05 dikali 7 hasilnya 261,15. Terus 18,75 dikali 12 hasilnya 150. Paham sampai sini? Dan seterusnya ya. Paham. Nah, gitu. Nanti kita masukkan ke sini. Jadi ini yang panjang ini sebenarnya ini akhir dari ini. Nah, ke sini masukkan 836,7 per 30 hasilnya 5,29. Nanti pakai kalkulator aja. Yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Karena ini sangat gampang. Oke, ini terakhir aja lah. Kita jangan terlalu banyak. Oh, ini ada. Nanti pekan depan aja sambil praktek. Untuk yang ini sambil praktek. Nah, terakhir aja ini. Sini. Untuk variansi, ya, kita hanya tinggal ini S apa ini? Dikuadratkan aja S yang tadi. Kalau yang tadi kan ini S sama dengan 5,29. Nah, ini simpangan baku atau standar deviasi. Nah, untuk variansi berarti nilai yang 5,29 tadi dikuadratkan ya. Jadi ini 5,29 kuadrat sama dengan 27,89. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti kelompoknya besok saya tunggu ya besok ya. Baik, Pak. Ya, kelompoknya nanti tugasnya teori peluang dulu aja ya, nggak usah banyak-banyak lah soalnya. Tapi nanti jawabannya juga sudah ada, sudah dibahas. Nanti slide-nya dibagiin kan? Slide-nya kan udah saya bagikan kalau nggak salah. Oh iya, Pak. Nah, ya udahlah, saya bagiin lagi ya. Sama yang kemarin ya. Yang kemarin kayaknya belum dibagiin ya. Udah nanti rekamannya saya bagiin. Atau saya nanti buat Baik, Pak. kumpulannya aja ya. Ini yang hadir 16 orang ya. Iya, Pak. Oke, saya screenshot dulu aja. 1, 2, 3. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup aja dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Makasih, Eh, Pak. Assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.